Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG Daljab Unipma kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rosi Rahayu. Saya guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Talaga, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Unipma kategori 2 tahun 2022. Pada hari ini, 14 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik layanan konseling individu untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Unipma kategori 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk dan. Iya, Bu. Ya, silakan duduk. Oh iya, makasih, Bu. Ya. Mohon maaf ya, Bu, kalau boleh tahu kenapa saya dipanggil ke ruang BK ya? Kaget ya, kenapa dipanggil ke ruang BK? Nah, tapi sebelumnya untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan. Ya, baik, selesai. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya kepada Adam sudah mau hadir di ruangan BK. Tadi datang-datang sudah bertanya nih, ada apa ya Bu, saya dipanggil ke ruang BK gitu ya. Mungkin ada perasaan kaget gitu ya. Tapi sebelumnya gimana kabarnya, sehat Dan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi Ibu memanggil Adam ke ruangan ini sebetulnya bukan memanggil ya, mengundang gitu ya. Ada masih ingat nggak waktu itu Ibu memberikan inventory tugas perkembangan? Masih ya, yang ada 77 poin ya? Oh iya. Nah, dari hasil inventory tugas perkembangan itu ada di aspek tugas perkembangan kematangan emosi masih rendah. Nah, gitu ya. Makanya hari ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling individu. Nah, Adam sebelumnya sudah pernah belum konseling individu? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Jadi ini pengalaman pertama. Ya, Bu. Pengalaman pertama mengikuti konseling individu. Nah, jadi Ibu akan jelaskan kegiatan konseling individu itu merupakan layanan yang diberikan oleh Ibu sebagai guru BK ya atau konselor kepada konseli atau peserta didik. Dalam hal ini tentu Adam ya sebagai konselingnya gitu. Kemudian, nah, di konseling individu sendiri gitu ya kan tujuannya itu untuk mengentaskan masalah, karena tadi itu kaitannya dengan kematangan emosi yang rendah gitu ya, berarti kegiatan konseling ini ada tujuan yang ingin kita capai untuk mengentaskan masalah khususnya di aspek perkembangan emosi ya. Tapi sebelum memasuki kegiatan, Ibu akan menjelaskan dulu asas-asas dari layanan konseling individunya. Yang pertama, dalam konseling individu itu ada asas keterbukaan. Ya, maksudnya seperti apa? Nah, asas keterbukaan ini merupakan asas di mana konseli ya, Adam, silahkan dengan sangat terbuka menyampaikan ke Ibu apa sih yang menjadi permasalahan Adam gitu ya, atau mungkin hambatan-hambatan yang dirasakan kaitannya dengan emosi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada asas sukarela. Nah, Adam sukarela nggak datang ke ruangan Ibu? Sukarela, Bu. Sukarela atau terpaksa nih karena dipanggil oleh Ibu? Enggak ya. Nah, itu ada asas kesukarelaan. Kemudian di asas kesukarelaan ini Adam secara sukarela menyampaikan masalah atau hambatan yang dirasakan oleh Adam gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada asas kerahasiaan. Nah, ini yang paling penting juga. Ya, kan biasanya ketika kita mungkin bercerita ke orang lain, ada rasa, aduh ini rahasianya bakal bocor nggak, gitu ya. Nah, di konseling individu ini
ada asas kerahasiaan di mana ibu sebagai guru BK tidak boleh ya membocorkan apa-apa yang disampaikan oleh Adam di proses kegiatan konseling ini, gitu ya. Nah, terus kemudian kira-kira nanti proses layanan konseling ini mau berapa lama waktu layanannya? Bebas Bu, 30 menit lah. 30 menit? 30 menit. 30 menit. Kalau misalkan 45 menit gimana? Setara dengan 1 jam pelajaran? Boleh Bu, boleh. Boleh ya? Jadi kita sepakat akan melakukan konseling individu selama 45 menit ya? 45 menit. Nah, kemudian nanti dalam kegiatan konselingnya Adam silahkan bercerita ya, menceritakan apa yang menjadi hambatan Adam atau masalah yang mungkin dihadapi oleh Adam kepada ibu, gitu ya. Kemudian karena ini kaitannya dengan kematangan emosi, ibu menggunakan teknik latihan asertif. Ya, jadi nanti kita identifikasi masalah yang dihadapi oleh Adam itu seperti apa. Kemudian nanti perilaku asertif itu yang bagaimana, gitu kan ya. Kemudian nanti kita bermain peran. Ya, latihan bagaimana ketika kita itu bisa menampilkan ya perilaku yang asertif, gitu ya. Nah, kira-kira sudah siap mengikuti kegiatan konseling pada hari ini? Siap, Bu, siap. Siap, sudah dipahami ya Sudah gambaran layanannya, gitu ya. Nah, sekarang Bu ingin tahu kira-kira masalah apa sih yang dihadapi oleh Adam atau hambatan yang dirasakan kaitannya dengan emosi. Saya tuh gini Bu, saya tuh masih kesulitan mengontrol emosi saya Bu. Sulit mengontrol emosi, iya. Sulit mengontrol emosi itu, apakah emosi yang ditampilkan itu marah, ataukah perasaan sedih, ataukah seperti apa? Campur Bu, kadang marah, kadang sedih gitu. Sulit mengendalikannya gitu. Oh, sulit mengendalikannya gitu ya. Mungkin ketika marah itu meluap-luap gitu. Oh, meluap-luap. Meskipun kita apa ya, maksudnya tidak tahu situasinya gitu ya. Belum bisa menempatkan gitu ya. Nah, terus kemudian apa namanya, sudah berapa lama dirasakan? Sudah sejak SMP kalau nggak salah Bu. Oh, sudah sejak SMP, berarti sudah lumayan lama ya, sudah 4 tahunan ya? Iya, 4 tahunan. Sekitar 4 tahunan ya. Nah, itu sudah berlangsung sekitar 4 tahun. Nah, artinya ini ada apa namanya, relevan ya dengan hasil ITP yang sudah Adam ini ya, isi ya. Jadi sulit mengendalikan emosi, baik itu rasa marah gitu ya, atau kan misalkan perasaan sedih, itu pun sama gitu ya. Dan itu sudah terjadi selama kurang lebih 4 tahun ya, sejak duduk di sekolah menengah pertama gitu ya. Nah, terus kemudian tentu berat ya ketika apa namanya, kita ingin marah tapi apa ya, justru malah mengancam orang lain kan. Iya Bu. Nah, itu kan agak gimana ya, mungkin rasa marahnya itu ini ya apa namanya, tersalurkan tetapi orang lain jadi merasa terancam gitu ya. Nah, itu terus kemudian dari apa namanya, masalah yang sudah berlangsung selama 4 tahun ini gitu ya, kira-kira faktor penyebabnya apa kalau boleh Ibu tahu? Ada beberapa hal sih Bu. Iya. Yang pertama, pas waktu SMP itu saya pernah jadi korban bullying. Terus yang kedua, pas di rumah itu saya jarang berkomunikasi dengan orang tua, terutama bapak saya gitu. Ya, yang pertama itu disebabkan oleh bully itu waktu kapan tuh? Waktu SMP itu Bu. Oh, waktu SMP pernah dibully. Kemudian kondisi yang kedua itu disebabkan apa? Jarang berkomunikasi dengan orang tua ketika di rumah. Oh, jarang berkomunikasi dengan orang tua di rumah. Nah, Ibu ingin tahu, kita identifikasi ya. Nah, ketika tadi dalam kondisi pernah dibully. Nah, pernah dibully, boleh diceritakan seperti apa detailnya? Jadi pas waktu itu gini Bu, saya dan teman-teman saya itu main bola ya. Terus lawan dari tim saya, yaitu tim kakak kelas saya. Nah, pas pertandingan itu nggak sengaja terjadi perseteruan antara tim saya dan tim kakak kelas. Tapi anehnya gini Bu, kakak kelas saya lebih mengintimidasi saya dibanding teman-teman saya. Saya juga tidak tahu alasannya kenapa.
Iya. Terus pas pertandingan itu mainnya udah gak karuan, udah keras lah, udah bukan main bola lagi gitu. Iya. Singkat cerita, pertandingan itu selesai kan ya Bu? Iya. Saya masuk kelas. Nah, pas udah di kelas, ada kakak kelas yang nyamperin sambil mukul ini pintu. Oh iya. Sambil maki-maki saya dengan perkataan yang kurang baik untuk diucapkan gitu. Saya pun cuman terdiam dan takut untuk melakukan apapun. Jadi takut. Jadi waktu itu pernah gara-gara main bola, terus kemudian kalah mungkin ya yang kakak tingkat itu. Terus kemudian kakak tingkat itu justru malah melakukan bullying gitu ya. Bullyingnya itu sampai ya mungkin ini ya perbal ya. Perbal kemudian datang ke kelas. Datang ke kelas, gebrak pintu. Sambil maki-maki. Sambil maki-maki. Tapi di situ gimana respon Adam? Cuman diam, takut nggak tahu mau ngapain gitu. Oh, diam gitu ya. Karena takut juga mungkin ya waktu itu ya. Kakak kelas, Bu. Nah, soalnya kakak kelas gitu ya. Itu berangsurnya berapa lama? Lumayan lama sih Bu, sekitar 1 bulanan. Oh, sekitar 1 bulanan. Yang paling terparah dari kondisi itu sampai bagaimana itu? Ya, sampai takut ngelakuin hal apapun gitu. Jadi lebih pendiam gitu. Oh, jadi lebih pendiam saat itu gitu ya. Karena sudah kondisi itu yang terasa itu karena ada perasaan takut mungkin ya? Iya, takut Bu. Iya, takut gitu ya. Nah, itu berangsur selama 1 bulan gitu ya. Jadi sering mendatangi kelas gitu. Sering mendatangi kelas, malahan manggil Bu. Kak kelas tuh sampai nyamperin ke desa saya gitu. Oh iya. Itu nyamperin ngapain? Ngajak duel Bu, tapi saya menolaknya gitu. Malah lari saya. Iya, itu apa namanya? Gerombolan. Gerombolan Bu. Oh, gerombolan. Iya. Sampai di ini gitu ya, di apa namanya? Disamperin gitu ya ke desa gitu ya. Nah, Adam saat itu sama siapa? Sendiri Bu. Oh, sendiri. Ya tentu ketika itu misalkan itu berapa orang? 5 Bu. Oh, 5 orang gitu ya, 5 orang. Terus Adam 1 orang. Ya jelas takut ya, panik gitu ya. Nah, terus kemudian dari kondisi tadi misalkan pernah dibully gitu ya. Dampak apa sih yang paling terasa gitu sehingga tadi di kematangan emosi Adam itu masih rendah? Dampaknya mungkin saya tuh jadi takut ngelakuin apapun. Saya tuh kayaknya lebih gimana ya, tidak berani mengungkapkan, mengekspresikan gitu. Iya. Sulit mengekspresikan gitu. Kalau mungkin tadi ketika posisi disamperin nih gitu ya ke kelas atau ke kampung halaman gitu ya. Ingin marah tapi nggak bisa ya? Iya, nggak bisa Bu. Iya gitu ya. Jadi kesel gitu ya. Cuma ya nggak berani juga mungkin begitu ya. Nah itu kan salah satu dampak juga mungkin sekarang Adam itu di kematangan emosi belum baik gitu ya. Nah terus kemudian kondisi yang kedua tadi ada rasa canggung ya dengan bapak khususnya. Nah kalau boleh ibu tahu itu udah berangsur berapa lama? Udah lama itu mah Bu, udah dari SMP juga sampai sekarang pun masih gitu, masih canggung. Oh, dari SMP sampai sekarang juga masih canggung gitu. Faktor penyebabnya apa kira-kira yang menjadi canggung orang tua? Gini Bu, bapak yang tinggal bersama saya sekarang itu bukan bapak kandung saya, jadi kalau mau ada apa-apa saya jadi canggung gitu Bu. Gak berani ngungkapin. Jadi karena bapak yang saat ini serumah itu bukan ayah kandung gitu ya. Jadi ada perasaan canggung dengan orang tua gitu ya. Ketika tadi kan dia dari sekolah tuh dibully nih. Nah pasti kan pulang ke rumah tuh kita campur aduk ya perasaan marah, ingin nangis mungkin gitu ya, sedih. Apakah dalam situasi yang seperti itu juga Adam tidak membicarakan kepada orang tua? Tidak, sama bapak paling sama mama gitu. Kalau sama bapak mah enggak, jarang. Iya, sama bapak mah enggak gitu ya. Selain kondisi yang tadi, kalau dalam keseharian sama bapak gimana? Pernah nggak misalkan, Pak, ini saya nih ada masalah sama teman gitu? Jarang sih kalau sama bapak. Oh jarang, bener-bener jarang gitu ya. Kalaupun misalkan nggak setuju nih sama pendapat dari bapak misalkan gitu, apakah dalam kondisi itu Adam lebih cenderung ya udahlah nerima aja, ataukah pernah menyampaikan ketidaksetujuan ke bapak? Oh pernah menyampaikan tidak setuju. Pernah gitu ya. Pernah, tetapi lebih banyak menerima gitu ya. Ya udahlah terima gitu kan ya. Nah itu. Terus kemudian kalau dengan mama mungkin lebih dekat ya. Kalau dengan mama, cuma kalau dengan bapak
masih agak berjarak mungkin gitu ya. Nah terus kemudian tadi masalahnya itu adalah kematangan emosi yang meledak-ledak gitu ya, terus disebabkan oleh dua faktor yang tadi Adam sampaikan ke ibu gitu ya. Yang pertama bully. Nah yang kedua itu ada rasa canggung ya di rumah, khususnya dengan bapak gitu ya. Nah itu pun sama, berangsurnya emang sudah bertahun-tahun ya, udah dari SMP. Dari SMP ya berarti udah sekitar 4 tahun lebih ya, udah 4 tahun lebih gitu. Nah tapi dalam kondisi yang seperti itu ada merasa nyaman nggak? Enggak Bu, kalau di rumah mah. Enggak ya, di rumah juga inginnya nyaman gitu ya. Terus kemudian juga kan mungkin berdampak juga nggak ke sekarang? Berdampak pasti. Berdampak ya. Apakah misalkan ketika dengan teman juga ada perasaan nggak enak gitu, nggak enakan? Iya pernah Bu. Iya pernah ya. Gitu. Nggak enakan gitu ya. Terus kemudian ini yang ingin ibu cari tahu juga, ketika tadi bully, ada melapor nggak ke guru? Kalau ke guru enggak. Oh ke guru enggak. Cuman ke orang tua, ke mama aja. Oh ke mama. Terus respon mama gimana? Ya udah biarin aja, jangan ngelawan gitu. Jangan ngelawan. Tapi mama enggak lapor juga ke guru? Enggak. Oh enggak. Enggak. Cuma lebih gimana ya? Lebih ngajarin ke saya gitu. Harus gini. Oh, gitu. Jadi lebih kepada ya udah kalau misalkan orang lain berbuat seperti itu jangan dibalas mungkin gitu mungkin ya. Kalau orang tua itu mungkin seperti itu gitu ya. Nah, terus kemudian dari dua kondisi tadi ya, gitu. Yang dimaksud gitu ya, atau perilaku yang asertif itu kira-kira yang bagaimana? Kurang tahu asertif itu apa ya Bu? Nah, jadi kan kalau asertif itu bagaimana kita gitu ya, kalau di sini mungkin ibu ya, guru BK, mengajarkan orang lain di sini ya konseling ya, untuk mengekspresikan ragam emosi, ya, mengekspresikan emosi marah, ya, mengekspresikan emosi mungkin perasaan sedih gitu ya, ketidaksetujuan gitu ya, ingin berbicara kan tadi sebetulnya tapi tidak berani gitu ya. Nah tapi tanpa orang lain tuh merasa terancam gitu. Kalau tadi ada pengen nih misalkan melawan gitu ya, tapi bagaimana cara melawannya supaya orang lain itu enggak terancam kan? Nah itu gitu. Jadi asertif itu berarti berani mengungkapkan pendapat, perasaan gitu. Iya, berani mengemukakan pendapat atau mengekspresikan, ya, mengekspresikan perasaan. Nah bukan hanya perasaan, tapi pikiran kita juga. Kalau memang ternyata perasaan kita itu tidak sesuai, pemikiran kita juga kayaknya ini salah deh, saya tuh pengennya gini, gitu ya. Tapi nggak berani kan? Ya. Nah di asertif itu dilatih, gitu ya. Bagaimana Adam itu justru mampu mengekspresikan emosi, gitu ya. Nah itu seperti itu. Tapi kalau tidak asertif berarti bagaimana? Hanya diam saja seperti tadi mungkin Bu. Iya ya. Kalau tidak asertif berarti kan ya udah diam aja gitu ya. Terima aja gitu. Padahal sebetulnya mungkin perasaan yang dirasakan itu ya ingin menolak gitu ya. Nah itu jadi perilaku asertif itu lebih berani ya. Kalau tidak asertif mah ya udahlah saya terima aja. Nah itu kan, nah itu perilaku asertif dan perilaku yang tidak asertif. Nah tadi yang Herdi sampaikan ke ibu ketika kondisi saya dibully nih, gitu kan, saya dibully di sekolah oleh kakak tingkat, gitu ya, dan itu kan cukup lama, berangsurnya 1 bulan ya, 1 bulan gitu. Nah ketika dibully itu, kalau misalkan dalam kondisi yang tidak asertif, tadi kan diam aja, ya udahlah diam aja, saya nggak apa-apa digimana-gimanain juga mungkin gitu ya, iya gitu ya. Udah karena takut kakak kelas. Tapi kalau dibiarkan ngelunjak nantinya. Ngelunjak dan mungkin akan membentuk perilaku yang kurang baik kan? Ya terhadap dirinya sendiri gitu ya. Nah makanya nanti di sesi berikutnya kita ada bermain peran. Nah bermain perannya seperti apa? Jadi Adam memerankan 2 kondisi berarti ya. Jadi kan tadi ada 2 yang menyebabkan Adam itu sulit untuk mengontrol emosi. Iya, yang pertama itu adalah ketika bully, ya.
yang kedua itu adalah di rumah ya. Di rumah, jadi nanti bermain perannya itu misalkan gini, ibu kakak kelas Adam nih, ya ibu terus ngelabrak Adam, gitu ya. Ibu sebagai kakak kelasnya, terus nanti Adam sebagai Adam ya, gitu ya. Adam yang kondisinya sebelum asertif. Nah, sebelum asertif. Tapi nanti di peran yang kedua kita giliran. Nah, Adam yang kakak kelasnya, ya, ibu sebagai Adam yang sudah asertif. Ya, nah nanti baru Adam praktikan yang ibu sudah perankan. Seperti tadi, kalau di yang kedua itu kan ibu sudah berperan sebagai Adam, tapi Adam yang asertif kan. Nah, Adam yang asertif nanti diulangi peran itu sama Adam. Ya, jadi nanti ada perbandingan kan, sebelum asertif itu bagaimana, yang sesudah asertif itu perannya bagaimana. Gitu, paham nggak? Paham ya. Terus nanti peran yang kedua di rumah. Di rumah, misalkan ibu jadi bapaknya, ya, ibu jadi bapak Adam. Kemudian nanti Adam yang sebelum asertif. Sebelum asertif, kemudian nanti giliran. Adam jadi bapaknya, ibu jadi Adam yang sudah asertif. Ya, nanti baru Adam memerankan perilaku yang sudah asertif. Gitu. Jadi berarti ada dua kan? Ada dua. Jadi yang di sekolah sama yang di rumah. Gitu. Ya, paham Dan? Paham. Oke, kita bisa mulai latihan? Boleh. Ya. Berarti mulai dari ibu sebagai kakak kelas. Ya. Ibu yang ngebully ya. Berarti yang ngebully. Misalkan jam istirahat ya. Tuk pintu. Tuk pintu ya. Mana nih yang namanya Adam? Saya Adam. Adam, kemarin main bola ya. Nah, kenapa kamu? Nah, itu kan yang belum asertif kan? Adam nggak bisa apa-apa, nggak bisa berkata-kata gitu ya. Ketika itu kondisinya, ya takut nggak bisa ngejawab kan? Nggak bisa ngejawab gitu ya. Terus kemudian kan ngubrak meja mungkin gitu kan ya, kondisi itu misalnya. Kenapa kamu diam aja? Kamu nggak jawab ya pertanyaan saya. Terus kan diam aja ya. Nah, itu kan kondisi yang sebelumnya, yang asli yang dihadapi saat itu. Ya, nggak berani, jangankan ngejawab ya. Jangankan ngejawab gitu ya. Nah, sekarang giliran Adam yang jadi kakak tingkatnya, ibu Adam. Tapi berarti ibu memerankan yang sudah asertif ya? Bu. Oke, silakan. Misalkan ibu lagi di kelas nih, lagi diem, misalkan nulis gitu ya. Silakan. Mana yang namanya Adam? Iya kak, saya. Kamu kemarin yang main bola ya? Iya, kenapa kak? Ya so keren, jangan so paling jago kalau main bola tuh. Hargain kakak kelas loh. Maaf ya kak, mungkin kemarin saya kelihatannya aja kak, mungkin saya itu so jago gitu ya, tapi sebetulnya saya sportif gitu ya, main bola juga gitu, nggak bermaksud menyinggung perasaan kakak juga gitu, tapi saya ya main bola ya sportif aja gitu. Kalau misalkan kakak tersinggung dengan sikap saya, karena mungkin memang saya tuh kelihatannya kayak songong gitu ya, kayak ya saya minta maaf gitu, tapi ya saya sih berharap masalah ini nggak terus menerus gitu kak, soalnya kan kita satu sekolah, terus juga satu hobi gitu ya kak, mungkin nanti kita kan bisa latihan bareng gitu. Terus gimana kak, apakah mau dimaafin nggak permintaan maaf saya? Lain kali jangan gitu lagi, kamu harus menghargai kakak kelas. Terus kamu itu adik kelas, harusnya mikir gitu. Iya, baik kak. Jadi mungkin saya minta maaf ke kakak sama teman-teman kakak juga yang lain. Kalau memang sekiranya ya saya kayak songong gitu ya kayak, tapi jangan diperpanjang lagi masalahnya gitu, supaya kita kan nanti bisa latihan bareng juga. Tuh. Kalau saya sih sudah maafin, kalau teman-teman saya kurang tahu, kamu minta maaf aja sama teman-teman langsung gitu. Gimana kak? Saya minta maaf, kemarin mungkin saya ini ya nyenggol juga ke kakak karena
saya terlalu semangat pas latihannya, jadi ya saya minta maaf ke kakak dan kakak-kakak yang lain juga. Mudah-mudahan kita nanti bisa latihan bareng lagi. Nah itu ya. Nah ada dua kondisi berbeda kan? Ya jadi tadi di yang pertama itu jangankan ngobrol ya, kan takut gitu ya, tidak bisa apalagi minta maaf gitu ya. Nah tapi tadi di yang kondisi yang kedua itu berlatih untuk tadi ya menyampaikan maaf gitu kan, terus kemudian ketika sudah minta maaf justru kita mendekatkan kan dengan kakak tingkat gitu ya. Nah coba kita sekarang ulang. Ulang. Jadi sekarang ibu sebagai kakak tingkatnya lagi. Nah Adam sebagai Adam yang sudah asertif. Nah oke, kita misalkan tok gitu ya. Mana yang namanya Adam? Saya Kak, saya yang namanya Adam. Oh ini kamu ya yang kemarin main bolanya itu sampai nyenggol saya. Oh iya, mungkin maaf kalau saya nyenggol nggak sengaja, soalnya itu pas main bola saya nggak sengaja melakukannya gitu. Tapi kamu jangan nyenggol dong, kalau main bola tuh ya sportif aja. Ya saya sudah berusaha sesportif mungkin saya tidak sengaja menyenggolnya gitu Kak. Nah apalagi kamu kayaknya sok jagoan banget, terus dari mukanya juga kayak sombong banget gitu kan, kita tuh kakak tingkat kamu gitu. Enggak kok, saya nggak merasa sejagoan atau apa, saya hanya bermain bola seperti biasa gitu. Saya juga tahu kakak kelas saya gitu, jadi saya menghargai kakak gitu. Ya makanya kalau misalkan jadi adik kelas itu ya harus menghargai juga gitu ya, ke kami kan kakak tingkat kamu gitu. Jadi kalau misalkan bukan berarti main bolanya kamu harus kalah gitu, tapi ya hargai juga kami gitu sebagai kakak kelas gitu ya. Terus kenapa kamu pas saya samperin ke desa kamu malah lari? Ya saya takut, soalnya kan kakak bawa teman-teman kakak 5 orang, saya cuma sendiri gitu. Mau gimana gitu kan? Kamu ngerasa salah? Ngerasa salah ya, mungkin ngerasa gitu. Ya jadi nanti lain kali kalau misalkan main bola itu ya maksudnya ya tunjukin sikap kamu juga ya, harus menghargailah kami gitu ya sebagai kakak kelas kamu gitu ya. Terus kan kemarin katanya emang kamu udah minta maaf ya ke yang lain, tapi ke saya kok nggak minta maaf sih? Saya lupa kemarin, soalnya kakak nggak ada kan. Saya mau minta maaf sekarang aja gitu. Ya udah, mungkin masalahnya ya saya terimalah permintaan maaf kamu gitu ya, tapi lain kali kamu jangan gitu gitu ya. Apalagi ya gimana ya, kita kan ya sebel gitu kalau lihat orang yang sok jago, songong gitu ya. Ya orang juga nggak akan suka sama kamu gitu kan ya. Nah itu jadi nanti lain kali kamu harus bisa menghargai gitu ya orang yang mungkin lebih tua usianya dari kamu gitu ya. Nah itu gitu. Nah silahkan sekarang itu kan sudah sudah lebih ini kan. Nah gitu, dari pertama tadi masih takut, tapi di yang peran kedua itu Adam sudah berani. Nah terus sekarang kondisi yang kedua itu berarti di rumah kan. Di rumah ibu sebagai perannya ayah Adam ya. Nah bapaknya Adam, kemudian nanti Adam ya sebagai Adam yang belum asertif. Nah misalkan ibu tuh lagi santai, ngopi ya, kalau bapak-bapak mah lagi ngopi misalkan gitu. Silahkan Adam praktikan, silahkan. Pak, sebenarnya ini Adam mau cerita gitu. Mau cerita? Cerita apa? Tumben-tumben. Tadi Adam di sekolah ada masalah sama teman-teman Adam gitu, sama kakak kelas. Masalah apa? Ini pas main bola terjadi perseteruan antara tim saya dengan tim kakak kelas saya, terus kakak kelas saya membuli saya Pak. Tapi kan itu hal yang biasa, kalau anak laki-laki mah biasa mungkin seperti itu. Iya Pak. Kamu nggak perlu ini gitu ya, atau apakah misalkan teman-teman kamu sampai ngegangguin kamu? Iya Pak, sampai ngegangguin Pak, terus-terusan gitu. Sampai ngegangguin kamu terus-terusan. Gitu ya. Kenapa baru cerita sekarang? Kapan terjadinya? Udah beberapa hari ke belakang sih Pak gitu.
Oh, udah beberapa hari ke belakang. Terus guru kamu tahu nggak kalau misalkan ada kejadian seperti itu? Enggak, saya cuma berani bicara sama mama sama bapak doang gitu. Oh, belum berani bicara sama guru? Belum. Belum. Terus gimana sekarang kakak kelas kamu? Ya masih tetap gitu aja Pak. Oh, masih tetap gitu aja gitu ya. Coba kamu ini lapor ke guru kamu gitu ya, kalau memang itu mengganggu gitu ya pikiran kamu. Kamu ngomong nggak ke kakak kelasnya kalau misalkan, Kak jangan gini dong? Enggak berani Pak. Nggak berani. Kenapa? Takut aja Pak, soalnya mereka banyak kan kakak kelas itu. Kamu kan main bola mungkin berapa orang tuh satu tim? Tapi kan kakak kelas saya lebih mengintimidasi saya gitu. Kira-kira kenapa tuh kakak kelasnya? Saya juga nggak tahu alasannya, mungkin pas main bola kalah atau kenapa gitu. Apakah misalkan karena kekalahan? Mungkin bisa jadi Pak gitu. Jadi gara-gara main bola kalah, Ya. mereka jadi ngebully gitu ya. Tapi lebih banyak ditujukannya ke kamu. Iya benar. Ke kamu gitu ya. Nah, itu udah bagus ya. Oh, iya. Itu udah bagus, sudah asertif kan latihannya ya. Iya. Nah, tapi kan kalau sebelum asertif tuh nggak pernah bicarakan Diam sama aja. orang tua ya. Diam aja kan. Dalam kondisi yang dibully juga gitu ya. Nggak bicara sama sekali kan? Iya. Ke orang tua, khususnya ke bapak. Karena ada perasaan-perasaan yang canggung gitu ya. Tapi tadi Adam udah bisa memulai obrolan kan dengan bapak. Tapi kalau belum asertif gimana? Misal ibu nih Adam kan ya, terus ada bapak. Udah aja berin ya. Ini apa? Masing-masing. Iya masing-masing. Masing-masing. Adam ngorek HP gitu kan? Iya Bu. Terus bapak juga sibuk dengan masing-masing gitu ya. Iya. Nah, dua kondisi tadi lebih nyaman yang mana? Kalau lebih nyamannya sih pas yang asertif Bu gitu. Ya, kalau yang asertif kita jadi lebih bebas ya mengekspresikan emosi ya. Iya benar. Iya gitu kan, ketika misalkan tadi ingin marah, tapi kan takut ya sama kakak kelas gitu ya. Tapi di rumah teh kita belajar menyampaikan ke orang tua ya. Iya benar. Gitu kan, berkomunikasi gitu ya. Jadi kondisi tadi mengajarkan Adam itu melatih emosi kan. Iya. Oh, kalau misalkan sedang sedih, saya harus mengekspresikannya bagaimana gitu ya. Kalau saya tidak setuju dengan perilaku kakak kelas saya bagaimana? Oh iya. Kan jadi bisa dibedakan kan? Iya. Nah itu. Sekarang Adam coba latihan sendiri. Latihan sendiri sebagai dari dua kondisi tadi. Dibantu sama ibu nih gitu ya. Nah sekarang ibu ingin lihat ya, ibu mengamati dari sini gitu kan. Latihan asertif yang sudah Adam perankan tadi yang sebelumnya dengan ibu. Ya, nanti dua kondisi. Ya. Nah, silakan. Ibu berarti observer di sini. Oh iya Kak, saya Adam. Ya saya yang ikutan tadi main bola. Oh maaf kalau tadi saya ngelakuin hal yang kurang baik atau gak sengaja menyinggung kakak gitu. Soalnya saya hanya berfokus bermain bola. Maaf kalau ada kesalahan dalam hal apapun itu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan berusaha seperti itu. Nah, gitu kan. Nah, itu kan bagus ya. Kayaknya lebih adem dan lebih apa ya? Kitanya juga apa ya? Istilahnya leluasa mengekspresikannya juga gitu kan. Daripada tadi ya sebelumnya ya ketika kita belum asertif, diem, mau marah gimana gitu kan ya. Tapi tadi Adam udah bisa gitu ya. Nah, terus kemudian silakan latihan lagi ketika di rumah. Mungkin kondisinya bisa aja berbeda. Oh iya Pak, Adam mau cerita. Tadi Adam di sekolah ini dibully sama kakak kelas saya. Alasan dibully karena pas main bola terjadi perseteruan antara tim saya dan tim kakak kelas saya. Tapi anehnya gini Pak, kakak kelas saya lebih mengintimidasi saya dibanding teman-teman saya. Saya juga tidak tahu alasannya. Saya udah minta maaf kok Pak sama kakak kelas saya, tapi kakak kelas saya masih tetap membuli saya, malah sampai kemarin ke desa nyamperin saya, tapi saya lari Pak ke rumah langsung gitu, soalnya takut mereka banyakan gitu. Oh iya Pak, saya akan meminta maaf lagi sama kakak kelas saya, semoga ada perubahan pada kakak kelas saya. Nah, oke, bagus ya, bagus sekali demonstrasinya. Kemudian juga itu Adam terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Mungkin di awal itu ya agak berat ya, apalagi tadi nggak enakan gitu ya.
tetapi ya memang perlu dilatih Ya. supaya emosi-emosi yang kita rasakan itu atau pikiran-pikiran yang kita rasakan itu ya tersalurkan dengan baik, gitu ya. Nah itu sekarang kita sudah masuk di tahap pengakhiran, sudah di akhir gitu ya. Nah kira-kira dari konseling individu yang sudah kita laksanakan gitu ya, apa sih manfaat atau makna apa yang bisa Adam ambil dari kegiatan konseling individu ini? Mungkin maknanya ini Bu, jangan takut untuk mengungkapkan perasaan kita atau pendapat kita pada orang lain. Selagi pendapat kita atau hal yang kita ungkapkan tidak menyakiti, ungkapkan saja gitu, jangan takut ya. Gitu ya, jadi jangan takut gitu ya ketika mau menyampaikan perasaan atau pikiran ya sampaikan gitu ya, jangan diam dan tidak melakukan apa-apa gitu ya. Nah itu tentu melalui proses latihan, latihan gitu ya. Terus kemudian perasaan apa sih yang Anda merasakan setelah mengikuti kegiatan konseling individu ini? Perasaannya setelah mengikuti konseling ini senangnya karena saya dapat mempelajari hal baru gitu dan punya pengalaman baru gitu. Punya pengalaman baru, kemudian juga pemahaman baru gitu ya. Pengalamannya itu latihan berbicara ketika dengan kakak tingkat tadi ya, kemudian dengan bapak di rumah gitu ya, yang mungkin dalam keseharian masih agak jarang dilakukan gitu ya, masih canggung untuk dilakukan gitu. Nah kegiatan konseling hari ini mungkin kita cukupkan dulu ya, karena tadi kita sudah sepakat ya akan melakukannya 45 menit. Kemudian jika memang diperlukan pertemuan berikutnya, mungkin nanti kita akan adakan pertemuan lagi. Oke, siap. Ya, berapa minggu ke depan kira-kira? 1 atau 2 minggu bisa baru. 1 atau 2 minggu ke depan nanti kita akan adakan pertemuan kembali. Nah, nanti kan Ibu sudah kirim link ke Adam. Nah, di link itu ada lembar kerja. Di lembar kerja itu ada namanya itu speak your mind. Jadi nanti Adam itu tuliskan di kolom-kolom tersebut perilaku apa yang sudah dilakukan, perilaku asertif. Misalkan di rumah saya sudah bisa nih berbicara dengan bapak, gitu kan. Kalau di sekolah gitu ya, saya sudah bisa lebih berani mengekspresikan emosi. Nah itu tuliskan di speak your mind itu gitu ya. Terus kemudian Ibu tadi udah share juga untuk angket evaluasi hasil dari kegiatan konseling ini. Silahkan diisi dulu dan ya. Sebentar. Ya, silahkan isi. Ini teh harus diisi semua Bu? Ya, diisi semua. Semua aja. Ya, jadi ada angket evaluasi hasilnya sama angket kepuasan konseli. Ya, kepuasan Adam terhadap pelayanan konseling individu ini seperti apa? Ya, itu ada dari skornya ada dari 1 ya, kurang memuaskan, sangat memuaskan. Ya. Bisa sebentar. Udah ya. Kalau sudah, sekarang kita simpulkan kegiatan konseling individu pada hari ini. Nah, kira-kira kesimpulannya apa sih dari kegiatan konseling kita hari ini? Kesimpulan yang saya dapatkan setelah mengikuti konseling ini yaitu saya jadi mengetahui apa itu sifat asertif. Jadi sifat asertif itu penting karena kita dapat mengungkapkan perasaan dan apa yang kita rasakan diungkapkan saja gitu, nggak ditahan-tahan, nggak ditutup-tutupi gitu ya, disampaikan dan lebih berani ya, lebih berani lagi gitu kan. Nah karena kita sudah di tahap akhir, tadi kita kan di awal berdoa ya. Nah maka di kegiatan akhir juga kita berdoa lagi ya. Silahkan berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Adam ya sudah hadir ke ruangan Ibu. Silahkan, barangkali mungkin mau ke kelas lagi atau mau istirahat ya. Ya, lebih semangat lagi ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.